Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandro dari kelompok 1 untuk mata kuliah penganggaran, dan saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sales forecasting. Pertama-tama kita akan bahas tentang apa sih sales forecasting. Nah, sales forecasting adalah tugas dari manajer penjualan supaya ia harus mampu membuat rencana pengeluaran dan strategi penjualan yang lebih akurat. Forecasting penjualan, proses atau cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan pendapatan dalam beberapa periode ke depan dengan prediksi jumlah produk yang akan terjual. Umumnya membantu sebuah perusahaan dan ternilai sangat efektif dan efisien karena informasi ini dapat menentukan aktivitas dari sebuah perusahaan. Kemudian balik lagi tentang fungsi dari forecasting itu, kita akan masuk ke bagian kedua, mengapa forecasting penting. Mengapa forecasting penting? Itu bisa terjadi karena dengan adanya forecasting, perusahaan sudah dapat memprediksi berapa produk yang akan terjual di periode berikutnya. Nah, kenapa itu bisa diprediksi? Karena ada data dari periode-periode sebelumnya. Kita ambil contoh begini. Apabila dari Januari hingga bulan ini, bulan Juni, penjualan 700 pieces, maka di bulan Juli nanti seharusnya penjualan juga 700 pieces, dan itu harus stabil. Nah, itu fungsi dari sales forecasting. Kenapa itu harus dilakukan? Karena supaya marketing dapat membuat targetnya. Kemudian produksi dapat merencanakan overtime, dapat merencanakan material yang harus dibeli juga, dan banyak sekali departemen yang terbantu dengan adanya sales forecasting ini. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa saja sih metode-metode forecasting. Metode forecasting itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini itu dibagi dua, jadi time series dan metode kasual, yaitu sebab akibat. Time series itu merupakan angka-angka, menggunakan angka data-data periode sebelumnya, dan ini dapat mempengaruhi penjualan di periode berikutnya, dan angka-angka inilah yang dijadikan acuan untuk memprediksi penjualan bulan atau periode berikutnya. Kemudian sebab akibat. Nah, sebab akibat ini berhubungan antara variabel terikat dan juga variabel yang bebas. Variabel yang mempengaruhinya bukan dalam bentuk waktu. Menghitung metode ini mampu menggunakan regresi dan korelasi, metode ekonometri, dan metode output input. Kemudian metode penjualan kualitatif. Nah, metode kualitatif ini bersifat perkiraan, bukan angka-angka, sehingga cenderung lebih subjektif ketimbang kuantitatif. Metode ini tidak menggunakan perhitungan matematis, melainkan dengan emosi, intuisi, peramalan, dan pendidikan peramalan, sehingga hasilnya bisa jadi berbeda antara sales manager A dan departemen yang lain, itu bisa saja berbeda. Meskipun begitu, metode ini tidak kalah akurat ketimbang metode-metode lainnya. Kemudian ada survei pasar. Survei pasar ini juga bisa dijadikan metode sales forecasting karena kita dapat memprediksi bagaimana sih kondisi pasar. Karena kan kita tahu ya, pasar itu kan naik turun. Jadi jangan sampai kondisi pasar lagi turun dan kita yakin penjualan banyak sehingga banyak sekali produk yang tidak terjual. Kemudian gabungan tenaga penjualan seperti gabungan para marketing. Para marketing itu bisa dari marketing daerah mana saja. Mereka melakukan forecasting, ramalan tingkatnya pada masing-masing, seperti per desa apabila perusahaan memiliki cabang. Kemudian dari cabang-cabang itu menggabungkan datanya sehingga dapat didapati data untuk satu kabupaten atau satu kota, dan itu akan terus dilakukan hingga perusahaan dapat memiliki data yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya yaitu materi tentang faktor-faktor dan alat-alat untuk membuat sales forecasting. Itu akan saya teruskan kepada rekan saya, Rizky Wahyuni. Terima kasih. Halo, saya Rizky Wahyuni Standing Room. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sales forecasting dan alat atau teknologi yang digunakan dalam sales forecasting.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi sales forecasting. Yang pertama, data historis penjualan. Data penjualan sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang tren penjualan. Yang kedua, tren pasar. Perubahan dalam tren pasar dapat signifikan mempengaruhi penjualan. Yang ketiga, kompetisi. Persaingan di pasar dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Yang keempat, perubahan demografis. Yang kelima, promosi dan strategi pemasaran juga dapat mempengaruhi penjualan. Yang kelima, musim. Misalnya penjualan pakaian renang atau es krim cenderung meningkat selama musim panas. Selanjutnya, terdapat alat dan teknologi yang dapat digunakan dalam sales forecasting. Yang pertama, sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan. Yang kedua, analisis data merupakan teknologi yang penting dalam sales forecasting. Yang ketiga, metode kuantitatif. Ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan dalam sales forecasting. Yang keempat, analisis big data. Dalam era digital, perusahaan dapat mengumpulkan jumlah data yang besar dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi online, dan sensor. Nah, itu dia presentasi dari Rizky Wahyuni tentang faktor-faktor dan alat-alat sales forecasting. Kita paham betul bahwa sales forecasting sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah perusahaan supaya menjadi lebih stabil dan lebih terarah, supaya setiap departemen dapat terbantu dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sales dapat ditentukan dari awal dan segala perhitungan budget yang dibutuhkan sudah tersedia sebelum memasuki periode yang ada. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.